Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifandi Sianturi, dan di sini saya akan menjelaskan untuk praktikum acara penjernihan air dengan metode trickling, aerasi dan filtrasi. Alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu instalasi aerasi. Untuk instalasi aerasinya saya menggunakan tray aerator, yang mana tray aerator itu terbagi dari 5 tray, yang mana dari tray paling atas hingga tray yang paling bawah itu diberikan bolongan kecil, seperti bisa dilihat di sini. Nah, untuk jarak antara tray 1 dengan tray 2 itu saya menggunakan jarak 35 cm. Nah, untuk instalasi yang kedua itu ada filtrasi. Instalasi filtrasi saya menggunakan pipa PVC yang berukuran 3 inci. Nah, untuk alat yang selanjutnya itu ada sensor, yang mana nanti kita gunakan untuk menguji air baku ataupun keluaran setelah melakukan aerasi dan filtrasi. Nah, di sini ada 3 sensor. Untuk parameter yang kita uji nanti yaitu ada sensor turbidity, sensor pH, kemudian sensor TDS. Yang selanjutnya itu ada pompa akuarium, yang mana pompa ini dapat menghisap air sampai ketinggian 2-3 meter. Dapat dilihat di sini tegangannya 220 sampai 240 volt. Frekuensinya 50 Hz sampai 60. Di sini saya menggunakan pipa PVC juga yang berukuran 3/4, yang mana gunanya nanti untuk melakukan sirkulasi aerasi selama 10 sampai 20 menit. Dan alat untuk penampungan sampel kita gunakan cup minuman seperti ini. Di sini alat yang selanjutnya kita menggunakan pipa PVC dengan ukuran 3 inci, yang mana untuk mengukur ketebalan bahan atau media saring yang kita gunakan nanti. Sini kita menggunakan ukuran panjangnya berkisaran 25 cm sampai 40 cm. Jadi nanti kita dapat memvariasikan ketebalan baik itu media saring dari arang, pasir ataupun batu. Kemudian bahan yang kita gunakan pada praktikum ini adalah yang pertama itu batu kerikil, yang mana nanti batu kerikil ini berada di posisi paling dasar pada pipa PVC. Kedua itu adalah media filternya arang, yang mana arang ini berada di posisi paling tengah pada pipa PVC. Kemudian yang ketiga itu ada pasir silika. Pasir silika ini berada di posisi paling teratas pada pipa PVC. Kemudian di antara batu, pasir, dan arang nanti diberi sekat agar tidak tercampurnya di setiap media filter, yaitu diberi kapas filter seperti ini. Yang pertama kita memasukkan filter untuk bagian paling dasar. Langkah yang kedua kita memasukkan media saring, yaitu batu kerikil, dimana di sini ada ukurannya. Kita menggunakan ukuran 25 cm ya. Kemudian media saring selanjutnya itu ada arang. Nah, untuk arang ini sendiri
arangnya sudah dilakukan aktivasi terlebih dahulu, yang mana karbon aktif ini dari batok kelapa yang sudah diaktifasi sebelumnya. Arang yang kita gunakan di sini menggunakan ketebalan pada BPC yaitu 40 cm. Selanjutnya media yang kita gunakan yaitu pasir. Untuk ketebalannya kita menggunakan 30 cm. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti inilah proses aerasi dilakukan, karena air dari bagian paling atas jatuh seperti air hujan jatuh, dan dari spray yang kedua dia akan jatuh lagi, dan penampungan terakhir akan disirkulasikan kembali ke atas. Nih, bisa dilihat di sini airnya mengalir. Dan proses aerasi ini dilakukan selama kurang lebih 10 sampai 20 menit. Kemudian setelah waktu aerasi selama 20 menit, batuk aliran filtrasi dibuka. Kita lihat di sini airnya masih keruh karena masih proses pencucian, dimana di dalam kan sebenarnya masih ada arang, sehingga airnya seperti ini. Lama kelamaan dia akan jernih. Nah, untuk langkah yang kedua kita menguji sampel air yang berbeda, yaitu air sumur. Terlebih dahulu kita buka keran air sumurnya. Nah, untuk proses pengujian air sumur dilakukan proses yang sama seperti sampel air yang sebelumnya. Mungkin nanti di ujung bisa kita amati untuk perubahan total dari air yang kita uji. Nah, selanjutnya untuk sampel air sumur kita akan kembali membuka kartup aliran menuju proses filtrasi. Sampel airnya. Nah, ini adalah hasil akhir di mana airnya bisa dilihat jernih. Nah, berikut adalah hasil akhir, yang mana ini adalah air baku sumur, dan yang di sebelah kirinya adalah air hasil proses aerasi dan filtrasi. Kemudian sampel yang kedua ini ada air baku dari air sawah, dan hasil setelah proses yaitu filtrasi dan aerasi itu seperti ini. Nah, untuk pengujian airnya terlebih dahulu kita lakukan kalibrasi menggunakan Aquades.
Selanjutnya kita uji air baku sawah untuk pengujian pH-nya. Selanjutnya kita menguji air yang setelah dilakukan proses aerasi dan filtrasi, yaitu hasil dari air sawah. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pengujian pH untuk sampel air yang kedua, yaitu air baku sumur, yang mana kita dapatkan nilai pH kemudian pengujian pH untuk hasil proses air sumur, yang mana sebelumnya kita telah menguji pH air baku sumur. Untuk nilainya kita dapatkan yang kedua. Untuk parameternya kita menguji TDS. Terlebih dahulu kita lakukan kalibrasi menggunakan Aquades. ppm. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk pengujian air baku sawah dan air baku sumur. Selanjutnya parameter yang akan kita uji adalah turbidity. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk pengujian turbidity ini, kita memasukkan sampel air baku sawah ke dalam gelas Erlenmeyer yang berukuran 50 ml sampai full. Kemudian kita masukkan ke dalam ruangan yang kedap dengan cahaya. Kemudian kita masukkan alat sensornya. Setelah itu kita tutup. Nilainya akan keluar